Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Video terakhir ya, pembahasan ke-6 untuk tema 4 ya, kelas 2. Untuk pembahasan lain ada di playlist ini ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kita langsung saja akan bahas pembelajaran 6. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ya, bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Flora ini adalah tumbuhan, ya, ini tumbuhan. Kalau fauna ini hewan. Kalau lestari ini terjaga atau tidak punah, ya, tidak punah, ya, terjaga, lestari. Manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Ya, kalau nggak lestari ya rusak dan punah itu ya. Tidak punah, tidak rusak ya, saya tambahkan tidak punah, tidak rusak. Ya, lestari itu tidak rusak dan tidak punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Ya, kita lanjutkan. Apa isi teks yang telah kamu baca tentang pelestarian flora dan fauna? Flora dan fauna. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Nah, kalau di sekitar kita ya kita harus melestarikannya. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Tulislah 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur, disiram air, diberi air yang cukup ya. Air dan pupuk yang cukup. Yang cukup. Jadi ada 2 hal ya, air dan pupuk. Nah, itu kuncinya agar tanaman subur. Juga sinar matahari tentu saja. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Kalau hewan diberi makan dan minum yang cukup, diberi makan dan minum, kandang harus dibersihkan secara rutin. Kandang dibersihkan secara rutin. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping. Ini adalah upaya petani ya untuk melestarikan flora dan fauna. Ya, upaya untuk melestarikan atau memberi, ini diberi air, diberi pupuk ya, ini diberi makan ya, flora dan fauna. Ini adalah memberi makan hewan. Bahan ini memupuk tanaman. Mungkin pakai pupuk daun ini disemprot, mengairi atau memupuk tanaman. Mungkin juga dia membasmi hama ya. Jadi kita tidak ada keterangan di sini. Oke. Amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat.
Cara menjaga hewan di sekitar, cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita tetap sehat. Ya, cara menjaga tumbuhan tetap sehat adalah dengan memberi cukup air, pupuk, dan kita pastikan mendapat cukup sinar matahari. Mendapatkan mendapatkan cukup sinar matahari. Ya, ini adalah tanaman, serta jangan lupa dibersihkan secara rutin dan dibersihkan secara rutin. Ya. Nah, sekarang hewan, sedangkan hewan ya, cara melestarikannya, cara menjaga agar tetap sehat adalah cara menjaga agar tetap sehat dengan memberi cukup makan dan minum, serta membersihkan kandang secara rutin. Kandang secara rutin. Nah, ini kata kuncinya rutin, ini penting. Ya, memberi makan dan minum sekali aja, ya nggak bisa, ya harus rutin. Ya, membersihkan kandang juga harus rutin agar selalu bersih. Ya, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah sedang membersihkan halaman sekolah. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Membersihkan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah atau lingkungan sekolah. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Menjaga kebersihan, kebersamaan, ya. Ini bersama-sama, kebersamaan. Ya, Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama-sama. Nah, mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Tahukah kamu manfaat bersatu dengan teman? Ya, manfaat bersatu adalah untuk mewujudkan kebersamaan. Ya, bersatu adalah mewujudkan kebersamaan. Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu? Ya, nah, kebersamaan ini akan membuat pekerjaan juga jadi lebih ringan, menjadi lebih ringan, dan jangan lupa lebih menyenangkan dan menyenangkan. Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Ya, akan terjadi banyak perselisihan. Terjadi banyak perselisihan. Ya, pekerjaan juga akan menjadi berat karena tidak bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, manfaat hidup bersatu dengan teman, banyak teman. Wah, ini jelas manfaatnya. Tidak, pekerjaan cepat selesai. Nah, ini juga manfaat. Pekerja bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, ini manfaat. Nah, kalau akibat jika hidup tidak bersatu, ya tidak bisa berbagi dengan teman. Kita juga akan dibenci teman. Ya. Nah, jadi itu harus kita pastikan. Ya. Ini saya kasih tintanya lain aja. Karena apa? Biar lebih enak.
Ya, kok nggak pas? Lah, sekarang sudah pas. Sekarang pas. Oke, kita lanjutkan lagi. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Nah, kalau ini bukan tanda tanya ya, tanda seru harusnya. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Ya, ini tadi ya. Pekerjaan cepat selesai, ya, bisa berbagi, ya, bisa berbagi. Pekerjaan cepat selesai. Cepat selesai. Nah, apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Ya, pekerjaan menjadi lebih berat, terasa berat, ya, dan tidak asik juga, gitu kan? Ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Misalnya bermain bersama. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya bersama-sama memberi makan hewan. Ya, sama menyiram tanaman mungkin ya, menyiram taman. Di kelas mungkin, di rumah, misalnya menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Sudah ada ya. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Ya. Ini menyenangkan sekali kalau kita lakukan secara bersama-sama. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya. Pot bunga ini bentuknya adalah tabung. Ya, amati bentuk pot bunga di atas. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Nah, tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Ya, berdiri tidur, berdiri tidur, berdiri tidur. Pola bangun ruang dapat dibentuk lebih dari satu kombinasi, 2 bangun ruang atau lebih. Ya, ayo amati. Tabung berdiri, balok kubus-kubus, tabung berdiri, kubus-kubus, tabung kubus-kubus, tabung kubus-kubus. Tabung kubus balok, tabung kubus balok, tabung kubus balok. Balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok diri, tidur diri, gitu ya. Oke, lengkapilah bentuk-bentuk bangun ruang. Ini kubus balok, tabung balok kubus, tabung balok kubus, tabung balok kubus, pasti ini tabung, ya, kemudian balok, ya. Kemudian balok tabung, balok tabung, balok. Nah, ini balok lagi. Terus tabung. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Balok kubus, tabung, balok. Nah, ini balok habis itu kubus. Ya, setelah kubus tabung. Ya, gambarnya kok jelek ya. Diulang lagi biar bagus. Ininya agak elips ya. Kemudian di sini kubus-kubus, tabung-tabung kubus, pasti kubus lagi nih. Terus kubusnya 2 kali, 3 kali. Kubusnya 3 kali. Tabungnya 2 kali. Kubus-kubus, tabung-tabung kubus, kubus lagi. Kemudian tabung-tabung, balok, kubus-kubus, tabung-tabung, balok, ya, balok, kubus-kubus. Oke. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa membiasakan diri menjaga tanaman di sekitar rumah. Ya, mengapa menjaga tanaman dari berbagai gangguan penyakit. Jelaskan bahwa tumbuhan di sekitar bermanfaat untuk kesehatan, paling tidak menghasilkan oksigen, ya kan? Misalnya untuk bahan makanan, obat-obatan, dan membantu udara agar tetap bersih. Sekarang aku bisa baca kalimat-kalimat centang yang memang sudah biasa, membaca teks menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, jadi membacanya tidak begini, membaca teks menggunakan lafal dan intonasi yang tepat, kayak gitu ya. Kita harus semangat dan intonasinya pas. Membaca teks menggunakan lafal dan intonasi yang tepat, nah gitu ya.
menyebutkan ciri tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Intinya yang bersih ini tidak ada sampah berserakan. Ya. Kemudian menyebutkan cara menjaga kebersihan tempat umum sekitar. Ya, dengan cara membuang sampah tempatnya, paling tidak itu. Menemukan makna kata yang berhubungan dengan tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Misalnya kumuh itu berarti tidak bersih. Ya. Menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di tempat umum, kerja bakti, bergotong royong membersihkan lingkungan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di tempat umum, bisa berbagi, saling menolong, saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai, itu yang penting. Ya, menjelaskan manfaat dan akibat jika tidak hidup bersatu di tempat umum. Kalau tidak bersatu tempat umum rasanya tidak enak, kita merasa kayak hidup sendiri, ya, tidak banyak teman, tidak bisa berbagi, ya. Akibatnya tidak enak. Kalau manfaatnya ya jelas bisa berbagi, bisa bercerita, bisa tahu pengalaman orang lain, menyenangkan. Menentukan bangunan ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi dan titik sudutnya. Ini kita sudah sering berlatih ini. Ya. Kemudian menentukan bentuk bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan ini, intinya adalah pola. Ya, bentuk pola tertentu. Ya, bergerak secara kuat dalam permainan. Ingat, kita harus pemanasan, dan pemanasan akan lebih baik kalau kita lakukan sambil bermain. Melenturkan tubuh bagian atas dalam pengembangan kebugaran jasmani, misalnya kayak ya seperti ini, memindahkan bola, membuat hiasan dari bahan alami, dari bahan bahan seperti kita tadi sudah menempel-nempel daun kering, atau membuat untaian untuk buat kalung, ya. Oke, ini sudah akhir dari pembahasan kita. Kita akan ketemu lagi di tema berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.